panjang. Yuk kita baca. Hati-hati. Baca judulnya 1, 2, 3. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dan menggantung dia orang yang dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus yang berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan Yesus yang Allah Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya kau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya dia dirantai dan dibelenggu, tetapi dia memutuskan segala mengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang suci. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu mohon kepada Yesus supaya jangan membiarkan mereka masuk ke dalam jurang. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan babi-babi mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang yang sedang memasuki babi-babi itu. Kawannya babi bisa juga jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi melihat apa yang telah terjadi, mereka lalu menceritakan hal itu di antara babi-babi sekitarnya. Dan orang-orang yang melihat apa yang telah terjadi, mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah meninggalkan setan-setan itu di kaki Yesus. Dia terus berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat seperti hal itu berkata kepada mereka bagaimana orang kasus setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka mereka yang dalam perahu lalu membawa kembali dan orang telah meninggalkan setan-setan itu meminta supaya diperkenankan menyertainya, tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, "Pulanglah dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi menuju seluruh kota dan mendapat segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Oke, nah perhatikan judulnya. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Waktu itu Yesus baru tiba, naik perahu, baru tiba dia nyebrang, ya, dia mendarat di daerah orang Gerasa. Dia menyeberang dari Galilea, ya, tiba di Gerasa. Baru menginjakkan kakinya turun dari perahu, tiba-tiba datang orang kerasukan roh jahat, ya, datang kerasukan roh jahat. Kalau orang yang kerasukan roh jahat, dia itu kepanasan, tahu? Panas. Pakai baju nggak bisa, kepanasan. Maunya dia buka baju dan tidak pernah mandi, padahal dia udah kepanasan. Orang yang kerasukan roh jahat itu kepanasan, telanjang, tidak pakai tadi apa katanya? Tidak berpakaian. Udah gitu ludahnya keluar. Jadi tahu kalian kayak anjing yang apa keluar ininya, ludahnya. Tapi keluar ludahnya, ya kan? Jadi dia datang menjumpai Yesus seperti orang yang kelaparan. Ya, jadi dia bilang apa katanya kepada Yesus ketika ia melihat Yesus. Dia tersungkur di hadapan Yesus. Tapi yang bicara itu setan. Setan itu berbicara kepada Yesus, katanya, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus? Anak Allah yang Maha Tinggi." Dia takut diusir dari tubuh siapa? Si laki-laki ini. Karena dia sudah nyaman
Babinya banyak. Dengarkan. Dengarkan. Telinganya. Lipat tangannya semua. Lipat tangannya semua. Supaya kalian nanti tahu bagaimana caranya. Lipat tangannya. Lipat tangannya. Nah, perhatikan. Waktu Yesus kembali ya, waktu Yesus mendarat di daerah orang Gerasa, dia baru dari Galilea nyebrang bersama dengan murid-muridnya. Tiba-tiba ada satu orang yang kerasukan roh jahat. Dia datang menjumpai Yesus berlari dan kemudian dia tersungkur di kaki Yesus dan berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi?" Bayangkan, setan berkata bahwa Tuhan Yesus itu Anak Allah yang Maha Tinggi. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena dia pernah berada di mana? Di surga. Di surga. Dia tahu siapa Yesus itu. Murid-murid tidak tahu. Bahkan orang-orang yang ada di sekeliling Yesus tidak tahu siapa Yesus itu. Tapi hanya satu yang tahu, yaitu si setan. Kenapa dia tahu? Kenapa? Karena pernah berada di surga. Dia tahu itu siapa? Yesus. Jadi dia bilang, ya, jadi dia bilang, "Apa urusanmu?" Apa jawab Yesus? Apa jawab Yesus? Kalau Yesus berbicara seperti kita, dia tahu pasti kita bilang seperti itu, ya, pasti omongan kita berbeda. Tapi Tuhan Yesus itu langsung tanya, "Siapa namanya? Siapa namamu?" Legion. Habis itu apa yang dilakukan Yesus? Enggak. Kita nggak boleh tanya jawab dengan setan. Hati-hati. Kita nggak boleh tanya sama setan. Misalnya kita lihat ada setan itu duduk di atas atap rumah kita. Jangan kita bilang, "Ngapain kau di situ?" Jangan. Siapa yang berani kayak itu? Jangan kita bilang kayak gitu. Ngapain kau di situ, turun? Jangan. Dia cowok aja tuh. Ya. Ingat, jangan ada tanya jawab dengan setan. Jangan coba-coba tanya namanya kalau kalian tidak langsung usir dia. Ada orang seperti itu, "Siapa namamu?" Namanya katanya siapa? Ada orang bilang ini namanya, bukan. Misalnya, namaku Rosa. "Kau dari mana?" Katanya, "Dari sana." "Kenapa kau bisa sampai sini?" Sudah ditanyain semuanya. "Dari mana kau? Kenapa bisa sampai sini?" Ada yang bertanya seperti itu. "Oh, aku sebenarnya dibawa dari sana, dari Pusmuhi sana, dan sampai di sini. Terus kenapa kau di sini?" Dia tidak lagi tinggal. Aku tidak lagi tinggal sama dia. Dia sudah usir aku. "Terus aku mau cari orang," katanya. "Terus gimana?" "Aku tinggal sama kawan jalan," katanya. "Mana?" Kamu sini. Makanya jangan tanya jawab. Ketika kita tanya jawab dengan setan, maka setan itu akan mulai memasuki pikiran kita seperti Hawa. Seperti Hawa. Ingat, Hawa tanya jawab dengan si ular tua, yaitu setan. Akhirnya apa? Dipengaruhi. Diapain? Digoda. Sama seperti lagu tadi. Saat iblis atau menggoda, langsung apa? Tolak. Bukan kita ginikan, bukan. Atau kita ginikan. Langsung datang dia. Langsung tolak. Langsung tolak. Ya, kalau di dalam diri kalian tidak ada firman Tuhan, tidak ada darah Yesus seperti minggu lalu, jangan coba-coba melotot kepada setan, karena matanya langsung masuk ke mata kita dan dia tinggal di tubuhnya. Setan itu roh, dia butuh tubuh manusia. Setan itu roh, dia butuh tubuh manusia. Manusia enggak butuh dia tubuh binatang.
Makanya waktu Yesus usir legiun ini dari orang yang kerasukan roh jahat, dia pindahkan kemana? Ke babi-babi. Ke babi-babi, bukannya ke orang. Padahal dia tinggal di mana tadi? Orang jahat itu di mana tadi? Di kuburan. Di kuburan dia. Dia manusia masih hidup, tapi karena setan itu membawa dia, ya akhirnya dia tak dibawa kemana-mana, tinggal di mana? Kuburan. Pantai kan, macam di pantai. Macam di rumah. Ya, tinggal di mana dia? Kuburan. Makanya jangan heran kita kalau tiba-tiba banyak orang gila di jalan. Kita bingung ini dari mana? Semalam. Dari mana? Ada orang yang baru kita lihat. Ada ibu-ibu, ada anak gadis, ada bapak-bapak, bahkan juga ada anak-anak pemuda. Biasalah. Bagus. Ya, jangan heran. Kenapa? Karena setan itu yang membawa dia pergi ke tempat-tempat yang tinggi, dan dia akan menempati tempat-tempat yang dia sukai. Ya, ke tempat-tempat yang dia sukai. Ya, jadi ternyata legiun itu memang betul-betul banyak. Ada berapa jumlah babi-babi? Ada 2.000. Bayangkan dia punya 2.000 babi, berarti dia peternak babi yang kaya raya. Mati babinya jadi miskin. Babinya penasa ini tanya. Ya, waktu setan itu masuk, ya dia bilang pergi. Pergi ke kuburan. Makanya, pergi kamu tubuh orang ini. Dia pergi langsung ke babi-babi itu. Ini duduk di sini. Gimana? Ya, dengar. Duduk. Supaya ambil semua. Dengarkan firman Tuhan. Kalau kalian rasa jadi lama, karena membilangkan seperti ini. Oke, dengar. Setan itu diusir oleh Tuhan Yesus ke babi-babi itu. Babi-babi itu langsung merontak. Ya, nggak tahan dia. Karena setan itu apa kayak panas. Ada api neraka di dalam setan itu. Makanya waktu babi-babi itu dihinggapi oleh roh jahat, dia langsung mau mencari air. Ternyata yang ada jurang. Akhirnya dia terjun bebas Terus baru meninggal. ke jurang, dan akhirnya mati lemas, nggak bisa lagi disaksak, nggak bisa lagi dipanggang babi. Kenapa? Karena ada roh jahat dalam itu. Ada setan dalam fungsi tubuh si B2. Babi Setannya tak mati, dia takut dilempar ke neraka. Kenapa? Karena memang waktunya belum tiba. Neraka itu belum dijumpai, tapi yang ada ruang tunggu, namanya Hades. Ya. Hah? Ada ruang tunggu, bukan ruang senang-senang. Hades, mau ke neraka ada ruang tunggu namanya Hades. Mau ke surga ada ruang tunggu namanya Firdaus, Taman Eden. Langsung malaikat yang mau terbang. Memang dia gelap. Udah ada apinya, dia langsung ada di api. Duduk dari situ tapi api. Dudukannya itu ya cacing-cacing. Kalau mau tidur ya selimutnya ulat. Kan itu di Alkitab dibilang. Selimutnya ulat. Tempat tidurnya cacing-cacing. Apalagi tempat tidurnya kecoa-kecoa. Yang lucunya kita bakar di sini kecoa mati, tapi di neraka enggak mati. Dia adalah Kan? Pergi sana. Kalau kau sudah selesai.
Cepat. Ya, nah luar biasa. Ya, Yesus itu langsung mengusir apa? Roh jahat itu dari tubuh si laki-laki. Ternyata Tuhan Yesus itu sangat mengasihi satu orang. Harga satu jiwa, benar? Harga satu jiwa 2.000 ekor babi. Bayangkan Yesus saja mengorbankan nyawanya untuk satu jiwa, pada orang gila dan kenapa yang diselamatkan? Ya kan? Kalau secara manusia, tapi Tuhan Yesus mengasihi semua orang, siapapun dia. Bahkan lebih mengasihi satu jiwa dari 2.000 ekor babi. Satu babi harganya 5 juta. Kalau 2.000 harganya berapa? 2.000. Itulah harga manusia itu di hadapan Tuhan. 2 miliar. Luar biasa. Makanya kita bersyukur punya Tuhan yang sangat baik, yang mengasihi kita dengan luar biasa. Makanya kalian ini berharga di mata Tuhan. Berharga. Hush. Berharga di mata Tuhan. Jadi kita ini 2.000 kali 10 berarti 10 miliar. iya harganya. Gak peduli Tuhan sampai bangkrut, tak miskin kayak orang itu, yang penting satu jiwa ini diselamatkan. Nah kalau yang bangkrut ini datang kepada Tuhan Yesus, dia akan kembali diberkati. Tapi dia marah kepada Tuhan Yesus. Ya luar biasa. Yesus itu mengasihi kita. Siapapun kita, orang gila aja, dia kasihi dan dia buat, dia pulihkan, dia jadi berpakaian dan kembali ganteng kayak si Gabriel. Betul itu, beda ganteng. Kalau orang gila kan hitam, dekil, banyak dagingnya, rambutnya udah kayak mana itu ya kan? Pernah kalian lihat rambut orang gila? Pernah. Gak bisa disisir, mau dikasih air pun tetap kering. Parah sekali. Macam sapi. Keras sekali. Satu-satunya cara diapain? Dicampur. Babat habis. Pakai gunting dulu, digunting semua, digunting. Baru nanti disampo, baru populasi disikit rambutnya, barulah itu rambut asal. Baru. Gak bisa disampo itu. Lebih bagus dicukur botak. Macam kamu begitu. Ya. Iya. Oke, perhatikan sekali lagi, Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita berharga di mata Tuhan lebih dari apapun. Bahkan Tasya, bahkan Tuhan Yesus rela mengorbankannya nyawanya untuk menyelamatkan kita, supaya kita tidak binasa, tapi beroleh apa? Hidup yang kekal. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya, amin. Mari